bersama lagi dengan podcast Soal Minggu bareng gue Reno Kalbi. Gimana kabarnya semua? Semoga nggak tahu sih, gue nggak tahu harus mendoakan apa di tahun 2022 ini. Gue jujur ya, waktu gue isoman 10 hari tuh, mungkin konten ini keluar gue nggak tahu tanggal berapa mungkin, tapi ombak ketiga udah 50.000 kasus ya. Tapi gue waktu akhirnya negatif lagi gitu ya, gue tuh merasa kayak lahir selamat dari kematian gitu. Ini lebay banget. Tapi waktu hari keempat, hari kelima tuh gue mulai depresi. Bukan depresi, ya depresi kayak gitu sih, kayak aduh bagaimana hidup ini, kelanjutannya bagaimana, kenapa semua orang ignoran di luar sana. Tapi ya gelap banget men. Tapi sekarang tuh kayak setelah keluar dari lubang jarum kematian ini, ya ampun, gue jadi kayak nggak bisa bikin rencana apa-apa. Kayaknya hidup tuh nggak boleh berencana ya. Kita jalanin aja apa yang ada. Gue mau bilang 2022 semoga apa yang positif juga kayaknya tidak baik. Berharap mendingan kita melihat aja kesempatan apa yang ada dan bersabar. Anjing, udah kayak lama-lama di podcast jadi nasihat-nasihat Ustadz. Oke. Gue tuh pengen mulai ini dari mana? Sebetulnya gue nggak mau berkomentar terhadap kasus yang baru saya terjadi, karena kalau mau tahu komentar gue tentang, gue kasih cluenya social dan justice, social justice. Karena gini, satu, kalau lo mau tahu lo harus datang ke acara gue yang off air. Kenapa harus off air? Karena gue tidak mau menyebarkan sensasi. Dan akhirnya yang gue maksudkan sebagai joke itu diubah menjadi statement. Dan udah missing the point ya. Pokoknya intinya gue hanya, yang boleh dikonsumsi dari gue di luar sana adalah pekerjaan gue. Yaitu dalam hal ini komedi. Gue kenapa nyebutnya pekerjaan? Karena karya tuh kayaknya pretentious ya. Van Gogh juga waktu ngelukis dia gak bilang saya sedang berkarya. Gak ada. Karya itu yang nentuin penontonnya yang mengkonsumsi ya. Gue rasa dia hanya mengekspresikan saja, atau memang itu pekerjaannya dia. Da Vinci juga kan gak nulis Mona Lisa. Lihatlah karya aku, gak gitu. Banyak bahkan dari karya Da Vinci itu merupakan commissioning project, berarti itu emang di order dan dibayar. Jadi pekerjaan aja. Lalu kita yang menganggapnya itu karya. Anyway, gue nggak tahu harus ini ntar tidak berpihak kepada korban lah. Tapi yang jelas kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah ya, karena gue banyak salahnya. Socrates, muridnya Plato, kalau nggak salah, tapi masih salah. Karena gue yakin orang-orang sering kayak, enggak, ini bener-bener pasti salah telus lah. Dia itu tidak menyukai demokrasi karena menurut dia nanti akan ada dunia di mana orang bodoh lebih banyak gitu. Lalu pada saat itu demokrasi nggak works dalam mengungkapkan sebuah kebenaran. Gue menggunakan quote orang karena sebetulnya gue punya opini sendiri, tapi gue takut diserang orang. Dan udah gak jadi joke lagi, gue cuma mau tell jokes people. Karena menurut gue opini itu gak penting. Opini itu ya, bapak-bapak pengangguran komplek juga punya opini kan. Apalagi bapak-bapak pengangguran komplek mungkin adalah orang yang paling banyak opini tentang dunia. Karena itulah yang terjadi kalau memang Anda punya banyak waktu luang. Opini itu tidak penting. Yang penting itu apa yang lo produksi, apa yang lo hasilkan. Jadi sekarang jadi mengerikan sekali. Gue nggak tahu bagaimana menanggulinya. Gue tidak mengerti kenapa waktu quote yang bilang bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, itu dia ngomong pada saat dia belum tahu Instagram dan Twitter. Dia ngomong pada saat itu memang kebenaran itu harus kontekstual terhadap zaman. Dia ngomong seperti itu
dalam keadaan teropresi, ditekan dan terkungkung oleh pemerintahannya atau sebuah kerajaan yang sedang berkuasa. Karena raja atau bahkan negara suka mengatasnamakan Tuhan dalam bersuara gitu. Lalu karena sudah otoriter parah, barulah akhirnya social justice ini keluar. Itu satu-satunya. Jadi hak membawa senjata api di Amerika waktu itu disahkan pada saat kondisi alamnya kalau memang ini tiba-tiba pemerintah berkuasa otoriter, rakyat harus melawan. Oleh karena itu mereka berhak mempertahankan diri dengan membawa senjata api. Sebetulnya untuk hal-hal itu keluar diusung karena untuk membunuh atau menghapuskan otoriter. Tapi kalau hanya ribut antar golongan, itu namanya gosip tetangga berantem sama gosip tetangga. Itu bukan sebuah keadilan. Keadilan jumlah itu dipergunakan untuk melawan otoriter dalam mengungkapkan kebenaran. Kalau jumlah itu digunakan hanya untuk menggunakan kebenaran tanpa ada lawannya, itu namanya konser. Jadi harus melawan opresi. Nah, siapa yang sekarang mengopresi siapa gitu? So, ya gitulah kira-kira konsep. Gue punya opini, gue punya joke-nya bagus banget waktu itu tampilin di show-nya Komedi Jangkis. Wih. Dan gue jadi takut berbicara juga karena ntar belum masalah terasosiasi, belum masalah kenal, masalah apa. Pokoknya gue udah memutuskan tidak ada yang bisa mengorek point of view personal gue akan keadaan sosial politik yang sedang terjadi. Sudah ada, itu sudah tidak penting, karena opini gue ini hanya seperti menabur garam di lautan. Kalau lu tanya apa opini gue, ini opini gue untuk tidak beropini. Gue pengen menegaskan bahwa jumlah itu sebetulnya ya itu dia kenapa suara rakyat waktu itu begitu diagung-agungkan. Gue rasa orang yang mengucap suara rakyat adalah suara Tuhan itu tidak hidup di zaman sekarang. Dia belum pernah melihat perdebatan sengit di status Facebook. Dia tidak dibesarkan oleh orang tua yang punya WhatsApp grup keluarga. Kalau ada juga ya ampun, semua orang bisa ngomong kayak gini ya. Sulit. Oleh karena itu jadi gue dalam podcast hari ini gue pengen membacakan tentang hal-hal yang salah atau hal-hal naas sih yang diakibatkan oleh social justice yang terjadi di lingkungan kita. Kita tuh dulu ada loh periode di mana orang disangka nyantet orang lain, rumah disatroni warga, bawa obor di arak-arak. Just because sekarang kejadiannya dalam bentuk digital, bukan berarti itu berbeda dengan mengarak warga dengan membawa obor tengah malam. Oke. ABG cari kucing diteriaki maling. Ini 4 fakta pelaku pengeroyokan. Wow. Kasian. Padahal dia lagi nyari kucingnya, tapi diteriaki maling. ABG cari kucing diteriaki maling berujung tewas dikeroyok sekelompok pemuda di... Ya ampun. Gua gak mau nyebut daerah, nanti ntar gua disangka membenci daerah tersebut. Kejadian ini bermula dari remaja berinisial LEH yang tengah mencari kucingnya, ya ampun. Namun dia tiba-tiba diteriaki maling oleh sekelompok pemuda tersebut. Pengeroyokan ABG cari kucing diteriaki maling ini sudah diamankan polisi, identitas mereka sudah dikantongi sehingga keempatnya pun menjalani hukuman. Hukuman apa yang akan membawa kembali
si remaja yang sudah kehilangan nyawanya dalam mencari kucingnya. Sebanyak 4 dari 6, berarti 2 masih gak ketemu ya. Tersangka berhasil ditangkap dan penyidik ada 4 orang. Kemudian ada 2 orang dinyatakan DPO. DPO itu apa sih? Kedua orang yang terlibat dalam kasus pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya. Berikut peran keempat pelaku pengeroyokan ABG cari kucing diteriaki maling yang berhasil diringkus polisi. Lelaki berinisial AB 21 berperan membacok kepala korban. Ya ampun. Inisial RF membacok korban di bagian bahu. FH melakukan provokasi dengan teriak maling serta memukul ke bagian kepala korban dengan tangan kosong. 17 perannya ikut menganiaya korban. Emang kalau sedang diteriaki maling itu kayak lagi dikejar anjing ya. Jangan panik, itu paling penting. kita tuh harus bikin video tips dimana kalau ada prank tuh di Jepang tuh yang kayak dia jalan di gang tuh ada warga lari rame-rame terus dia ikut panik. Nah, itu harus punya tutorialnya karena itu penting sih menurut gue, penting di era sosial media yang udah nggak jelas ini. Saat itu kebetulan bawa senjata tajam karena mereka berencana untuk melakukan aksi tawuran di Tanjung Priok. Gokil. Dari hasil penelitian polisi menuturkan 3 dari 4 pengelola yang cari positif menggunakan narkotika jenis sabu dan di bawah pengaruh alkohol. Ya ampun. Sabu mendapatkan aku bilang sabu memberikan pengaruh jelek padahal anjing orang nyabu. Aksi cari kucing di teriaki maling ini dilakukan. Ini dulu juga pernah ada tuh tukang reparasi speaker diteriakin maling speaker masjid padahal dia tukang reparasinya udah digebukin mati. Ya ampun. Tapi emang karena ada diksi speaker masjid itu jadi kayak lelucon gitu. Gue nggak paham kalau kan SJW bilang stop bullying, cyberbullying pun juga harus di stop karena itu dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan terhadap korban cyberbullying. Padahal itu juga caranya SJW dalam menekan tersangka gitu. Apa kalau nggak cyberbullying namanya? Dia juga memakai senjata sesuatu yang dia larang. Kalau tidak ada cyberbullying, apa senjata SJW sebetulnya dalam mengungkap kebenaran? That's a good joke. Kalau cyberbullying tidak ada, apalagi senjatanya SJW dalam menekan tersangka ya. Ya makanya ya this is the danger people. Salah sangka dikira maling mobil, ya ampun kakek 89 tahun tewas dikeroyok massa. Yuk, ini dia kenapa stereotyping itu penting. Karena gue yakin secara statistik maling mobil tuh nggak ada yang umur 89 tahun sih. Itu kita kenapa stereotyping itu penting karena hal-hal gini bisa terhindarkan kalau orang-orang menganut stereotyping. Tidak ada maling dalam insiden pengejaran tersebut. Mobil yang dikejar milik si pengemudi sendiri. Ya Allah, mobil yang dikejar milik si pengemudi sendiri. Hasanul menyayangkan keliru sangka yang mematik emosi warga membuat pengemudi kakek berusia 89 tahun berujung nyawa. Pertama sih sebetulnya hebat ya, 89 tahun tuh masih bisa nyupir. Dia juga lagi ngapain sih keluar-keluar. Menurut keterangan keluarga, lansia memiliki problem pendengaran sehingga diduga tidak mendengar saat ramai warga berteriak maling padanya. Detail berita apa ini? jadi dia kayak skate komedi, ada yang mau bunuh. Padahal dia budak. Emang orang budak tuh masih boleh nyetir mobil ya? Kan nggak bisa diklakson jadi. Ya gitulah. Dituduh hina Nabi, pria Sri Lanka dipukuli massa hingga tewas di Pakistan. Dipukuli hingga tewas lalu mayatnya dibakar, gokil. Nginanya di mana? Nginanya di Twitter ya. Ini beberapa berita yang menyeramkan dari social justice. Gue nggak tahu mau ngomong apa.
I don't know man. Kalau ada yang nanya gue sebetulnya kan semua orang sekarang dapat berita dari Deddy Corbuzier ya. Gue sebetulnya nggak pernah nonton Deddy Corbuzier. Gue pernah nonton awal-awal, abis itu kayak ya ampun apa sih yang menarik dari kebenaran, nggak ada. Kebenaran tuh menurut gue nggak ada yang lucu, jadi gue nggak gitu suka menyimak. Apa gitu? Menurut gue kalau ya udah gitu, nggak usah. Kasian men, udah men gitu. Udah kalau emang ya udah gitu. Tapi kalau lu pengen tahu, sebetulnya gue akhirnya punya sosial commentary hanya di panggungnya karena gila men, gue sih nggak butuh atensinya sih. Atensi doang tanpa ada leluconnya juga buat apa? Dan kalau lu pengen membuat lelucon pun pengennya itu yang kepada orang-orang yang bisa menghargai bahwa itu lelucon gitu. Ricky Gervais tuh bagus banget, dia bilang seandainya gue seberani ini, saya nggak seberani ini. Dia bilang ya kalau lu nggak suka konten gue, ya lu jangan subscribe aja, pergi aja gitu. Orang berargumen ya nggak bisa, tapi ini kan public space. Semua orang bisa lihat konten lu, bla 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 bla. Oke, fair enough. Ini public space, tapi kan lu nggak pernah marah sama pembuat billboard yang nulis kayak pengen les gitar hubungi sekian. Lu masa nelfon bilang gue nggak pengen les gitar? Ya kalau lu nggak pengen les gitar ya itu bukan buat lu, gitu aja sih gitu. Lu nggak mungkin kayak halo yang pasang billboard les gitar, saya nggak mau les gitar, kenapa itu dipasang billboard gitu? Nggak bisa gitu men. Lo kalau nggak ada ya move on aja dengan hidup lo.